Halo, selamat pagi sahabat Bledek Channel. Dimanapun Anda berada, kami berharap sahabat Bledek selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, kami akan memberikan video tentang kegiatan BRIMOB, yaitu pelaksanaan Bin Rohtal ya, atau pembinaan rohani dan mental. Dalam pelaksanaan Bin Rohtal ini biasa kita laksanakan dalam satu minggu itu satu kali. Kami akan menayangkan video Bin Rohtal kami. Semoga ada faidah yang bisa diambil dari video yang kami berikan. Selamat menonton sahabat Bledek.
Tidak lupa pula kita mengirimkan salawat dan salam ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan kepada keluarganya dan sahabatnya, kemudian para pengikutnya yang seperti hadir bahagian yang hadir pada malam hari ini di Masjid Arab ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan istiqomah dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Selanjutnya bimbingan ini sering-sering saya lakukan Pak di BI, pernah saya lakukan di BI, kemudian di BNI, di Mandiri, dan jurus yang saya pakai adalah bagaimana menyatukan hati kita dengan tugas kita, dibungkus dengan lain zakartum, dengan dikerjakan dengan ibadah. Kalau itu kita lakukannya Pak, insya Allah kita melaksanakan tugas tidak dengan karena tugas, tapi kita melaksanakan dengan ibadah. Semua akan lancar dan kita tidak akan pernah lelah dengan tugas kita. Dan kita juga melihat bahwa tugas yang kita melakukan ini bukan saja komandan kita yang melihat kita, tapi malaikat di sekitar kita akan mencatat setiap langkah kita. Bukan saja malaikat yang mencatat setiap langkah kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui apa yang terjadi dalam hati kita, insyaallah. Jangan kita terlalu terpaku bahwa kita tidak komandan. Itu namanya melaksanakan tugas. Tapi kita melihat bahwa kita diawasi komandan dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kemudian ada beberapa hal yang ingin disampaikan kepada saudara-saudara. Pertama adalah bagaimana mensyukuri kehidupan ini, baik sendiri maupun dalam rumah tangga kita, agar kehidupan berkesinambungan dengan kemaslahatan, baik kita masih hidup ini maupun setelah kita tinggalkan ini. Rabbana waj'alna muslimin wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bagaimana kita melaksanakan suatu kehidupan di dunia ini menjadi berbekas ketika kita mempunyai keturunan. Yang pertama-tama adalah kita tidak terlepas dari perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita berumur 7 bulan di dalam kandungan ibu kita, kita sudah ditanya bapak-bapak dan ibu, bapak-bapak tidak ibu. Kita sudah ditanya oleh malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, ya fulan. Kenapa dikatakan ya fulan? Karena kita diberikan nama. Ya fulan, sebentar lagi engkau keluar melihat dunia. Apakah engkau siap menerima perintah dan siap untuk menjauhi larangannya? Ketika kita yang hadir ini sudah menyatakan siap, sudah kita berikrar siap untuk menerima perintahnya, yaitu 5 waktu khususnya. Kemudian kenapa sering ibu-ibu melahirkan belum lahir sudah meninggal? Kenapa ibu-ibu sudah melahirkan belum 5 tahun meninggal anaknya? Itu sudah berikrar juga. Apa kata mereka? Ya Allah, saya tidak mampu melihat dunia bergelimpangan dengan dosa, dan saya tidak mau ikut di dalamnya. Maka ya Allah, kembalikan aku di hadapanmu, dan saya akan menunggu kedua orang tuaku di surga Jannatul Firdaus. Apa intinya ini? Kalau kita tidak melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita mau diterima doa kita? Perintahnya saja kita tidak laksanakan. Kalau saudara-saudara
Yang kita pikirkan mungkin itu bukan tujuan yang dipikirkan, itu dulu yang dipikirkan. Yang pertama-tama kita pikirkan pada saat kita terbangun dalam tidur kita pada di subuh hari, disambung kita, disambung kita mensyukuri nikmat itu pada saat kita hidup. Alhamdulillah ahya ba'da anak-anak. Ya Allah, terima kasih Allah, Kau panjangkan umur kita pada subuh hari ini. Dan sebagian hamba-Mu ada yang Kau tidak panjangkan lagi. Kita pada saat subuh hari kita terbangun, yang pertama-tama yang kita lakukan itu terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang hambanya Allah Subhanahu wa taala pada saat terbangun di pada subuh hari, maka itu akan siap untuk disiapkan sudah rezekinya. Sudah pasti ada rezekinya. Yang pertama rezeki hidup. Kedua, pada saat kita terbangun dalam subuh hari kita, buka mata kita lebar-lebar. Katakan pada diri kita, alhamdulillah, saya masih dipanjangkan umur saya dan saya masih melihat dunia. Banyak Pak, banyak manusia-manusia sekarang sudah dipanjangkan umurnya tapi tidak bisa melihat dunia. Harta yang berkelimpahan, apa yang mau dimakan, tanah yang berkelimpahan, tetapi dibatasi. Mata tidak bisa melihat atau melek. Jadi saya bercerita, saya melihat kenyataan sendiri. Yang pertama-tama kita bangun, terima kasih ya Allah, Kau panjangkan umur ya Allah. Berarti resiko sudah pasti ada. Wala ta'zum min raqiblah. Tinggal saya bagaimana melangkahkan kaki saya, bagaimana mengayunkan tangan saya untuk menggapai rezeki itu. Makanya orang tua kita dulu bawa-bawa, kalau kita lambat bangun, sudah bangun tapi tidak bangun, tidak bergerak dari tidur kita, apa dia bilang orang tua kita? Nah, sudah lewat itu di toko ayam. Dan itu betul itu bahasa orang tua, itu bahasa filsafat, filosofinya itu orang tua tinggi sekali. Bangun, tinggalkan tempat di situ. Bangun, lihat di keluar, melihat dunia. Apa itu tadi dikaitkan dengan tadi itu? Lihat dunia. Alhamdulillah saya masih melihat dunia. Dibandingkan orang yang sudah bangun tapi tidak bisa melihat dunia. Kemudian yang ketiga, mari kita memprogram apa sih sebenarnya kita. Saya dipanggil, saya dipanggil pertama ini ibu balik itu, saya dipanggil pertama untuk membimbing dia supaya jangan lupa, jangan sampai mendapatkan sesuatu yang tidak berkah. Saya berbicara di waktu ini. Setelah ada dua tadi itu kita sudah bersyukur, kita dipanjangkan umur kita masih dibukakan mata kita. Maka yang kedua adalah programkan diri kita. Saya adalah poros primo. Jangan memikirkan arisan, jangan memikirkan utang terus itu Pak. Malaikat siap di dekat kita, malaikat siap di dekat kita mengaminkan kita pada subuh hari. Kita bangun, maaf, yang mudah-mudahan ambil HP, halo saya, terlepas dari kopsnya. Jangan salahkan komandan kalau ditegur. Pada saat bertugas, ditegur itu pasti ditegur. Kenapa? Hidup kita startnya mulai dari saya. Hidup kita start dulu dari korupsi kita. Pertama hidup dan pertama hidup ada saya pertama. Saya memelihara petani burung walis pertama-tama itu dulu. Maka malaikat mengatakan kamu hidup diberkahi Allah Subhanahu wa taala karena kamu sudah mensyukuri nikmatmu hidup. Allah sudah membuka matamu, Allah sudah dia. Apa yang kau minta? Apa pekerjaan kehidupanmu? Pak, saya ada adik kelas saya dan setetangga dengan ibu. Saya di waktu sekolah itu SD 12 kilo
Insya Allah kalau itu diamalkan, itu amalia namanya amalia. Itu amalia yang kalau kita lakukan, kita dicintai masyarakat, kita disegani masyarakat, karena kita dihidup tadi didoakan oleh malaikat bahwa memang adalah berhidup dia memang tugasnya itu mengangkatkan, memisah-misahkan saja orang, insya Allah. Kenapa itu amalia? Kedua, ketika ini tiga hal yang berpadu, makanya yakinkan dalam diri kita bahwa ini adalah ibadah. Setiap langkah kaki kita, setiap perintah dari komandan kita laksanakan, nyatakan dalam diri kita bahwa ini ibadah. Ini adalah ibadah. Itu namanya berpadu antara tugas dari pimpinan kita dengan di atas. Ini adalah ibadah. Kenapa prajurit biasa itu mengeluh dan lelah dan mencari sesuatu yang bisa membuat dirinya terhambat? Karena dia tidak memadukan antara perintah dari komandan dengan ibadah. Dia hanya memusatkan bahwa perintah jauh, tugas lagi nanti. Kenapa dia tidak pernah memadukan dirinya? Ketika komandan jam 12 malam patroli di Alhamdulillah, sini pada komandan dapat masuk kemaslahatan bagi saya dan keluarga saya nanti. Mudah-mudahan nanti kalau saya nanti keluar, saya pensiun, anak-anak saya nanti menjadi ini juga tugasnya. Bapak, saya bapak ibu ringkas, banyak sekali jabatan sosial saya dan saya tidak pernah mengeluh. Saya penghulu, saya imam di masjid Al-Haram, saya fardu kifayah, saya dari mana ke mana tapi, dan saya pernah sampai di Brunei. Di Brunei itu bahasanya bahasa ma'rifah, dan saya masuk di ma'rifahnya. Sampai di tahu saya sering ini pandemi jadi saya tidak perlu kesal lagi. Nah, dan saya lakukan semua ini untuk anak-anak saya, Pak. Dan saya selalu melakukan ibadah. Selalu melakukan ibadah. Saya ketua RT Pak mulai 99 sampai sekarang tidak ada yang mengganti. Kemarin bulan lalu saya minta supaya mereka generasi penerus. Saya tidak mendaftar sebagai pemilih untuk mencalonkan diri saya. Warga saya yang tanda tangan di sana. Pikirkan, saya bilang begini. Rasulullah SAW berkata, kalau engkau makan jangan terlalu kenyang dan berhenti. Saya mengambil hikmah itu jangan terlalu lama, nanti akhirnya jahat, ada yang tidak bagus kalau saya berhenti. Tetapi masyarakat, karena saya begitu Pak, saya tidak pernah mengeluh dan saya selalu mengatakan ini ibadah. Insya Allah di yaumil kiamat nanti di alam mahsyar, semuanya seperti bidadari. Sebelah kiri adalah dosa kita, keburukan kita, sebelah kanan adalah amalia kita. Dia akan menyambut kita. Suara ini yang keluar melatu-melatu ini tersimpan di memorinya Allah Subhanahu wa taala dan kita akan bertanggung jawabkan. Semua tugas-tugas saudara apabila menerima dari komandan dengan hati yang ikhlas dan katakan bahwa ibadah dalam dirinya, Anda akan dijemput oleh apa yang Anda lakukan di yaumil kiamat. Insyaallah. Suara-suara langkah kaki Anda, gerakan Anda dengan disertai dengan menerima perintah ikhlas dengan ibadah, Anda akan menerima di yaumil kiamat. Di dunia, kalau Anda punya keturunan tidak jauh berbeda dengan Anda, walaupun berbeda tetapi tidak jauh. Misalnya kenapa? Karena karakter itu summa halakna faka'akan karakna alaqatan. Karakter menjadikan sperma itu menjadi tumbuh menjadi manusia dan tidak jauh dari karakternya bapak-bapak. Insya Allah mensyukuri nikmatnya. Apapun yang terjadi kita syukuri. Kalau kita bertugas ada hal-hal yang bertentangan atau ada rintangan, jadikan itu adalah tantangan hidup dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,